Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Identitas Nasional Sang Merah Putih. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama Erisma Adi Natalian dengan NPM 4108, yang kedua Lira Fadia Rahma dengan NPM 4111, yang ketiga Melisa Arinda Putri dengan NPM 4112, yang keempat ada Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 4109, yang kelima ada Roshta Pratiwi dengan NPM 4113, dan yang terakhir ada Vina Nur Oktaviani dengan NPM 4107. Sejarah pembentukan identitas nasional merah putih sebelum masa kolonialisme. Sejarahnya, sebelum masa kolonialisme berlangsung, sejarah bendera merah putih sudah pernah ditorehkan oleh kerajaan-kerajaan kuno Indonesia pada masa itu. Beberapa orang percaya bahwa sangsaka merah putih diambil berdasarkan warna kerajaan Majapahit. Selain itu, moto nasional juga dipercaya merupakan saduran dari puisi Jawa kuno berjudul Kakawin Sutasoma, yang ditulis oleh Empu Tantular dari Majapahit. Sebelum Majapahit, dikabarkan bahwa ada bendera merah putih yang dikibarkan pada tahun 1292, di mana saat itu terjadi perang antara Jayakatwang melawan Kertanegara. Penggunaan bendera merah putih di Kerajaan Majapahit tertulis dalam buku karangan Pu Prapanca yang berjudul Negara Kertagama, di mana pada buku tersebut diceritakan bahwa bendera merah putih sudah menjadi benda sakral yang selalu digunakan setiap ada upacara hari kebesaran Raja Hayam Wuruk saat ia berkuasa di tahun 1350 hingga 1389. Empu Prapanca juga berpendapat bahwa bagi Majapahit, warna merah dan putih adalah warna yang mulia. Hal ini ia simpulkan karena gambar yang ada pada kereta milik para raja yang menghadiri upacara-upacara besar selalu dihiasi dengan gambar berwarna merah. Selain Majapahit dan Singosari, bendera perang yang dimiliki Sisingamangaraja IX yang berasal dari Batak juga memiliki warna merah putih sebagai paji perangnya, di mana bentuknya adalah bendera dengan latar warna merah dan putih, serta pedang ganda yang berwarna putih. Dua pedang yang digambarkan pada bendera tersebut melambangkan pusaka milik keturunan Sisingamangaraja, yaitu pisau gajah tumpak. Sejarah masa pra penjajahan Belanda. Salah satunya terjadi pada daerah di Indonesia, itu yang pertama Aceh. Di Aceh, di mana ketika itu para pejuang Aceh menggunakan bendera berwarna merah putih dengan corak pedang, matahari, bulan sabit, ayat suci Al-Quran. Yang kedua di Bugis. Bendera merah putih mereka dikenal dengan Woro Porang dan merupakan simbol kebesaran dan kekuasaan kerajaan mereka. Begitu juga saat Perang Diponegoro yang saat itu menggunakan bendera merah dan putih saat melawan Belanda pada tahun 1825 hingga 1830. Di Minangkabau terdapat sebuah kitab Tembu Alam, di mana kitab tersebut merupakan salinan tahun 1840 dari kitab yang sudah lebih berumur. Kitab tersebut menulis bahwa para alam Minangkabau juga memiliki warna dasar merah dan putih, ditambah dengan warna hitam. Konon, bendera ini peninggalan kerajaan Minangkabau di abad ke-14 saat diperintahkan oleh Maharaja Aditya Warman. Warna merah adalah warna hubalang, menggambarkan orang-orang menjalankan perintah. Warna putih adalah warna yang menggambarkan para alim ulama, dan warna hitam adalah warna adat Minangkabau yang melambangkan penghulu adat Minangkabau. Kemudian pada zaman penjajahan, pada bulan Oktober tahun 1908, diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai gerakan nasionalisme yang pertama kali dibentuk, dan menyusul 4 tahun kemudian dibentuknya Sarekat Islam sebagai gerakan massa pertama yang terbentuk, yang memiliki kurang lebih dari 90.000 anggota pada tahun 1912, yang dimana hal tersebut mengakibatkan ketakutan pada pihak Belanda dan dilakukan penangkapan tokoh-tokoh seperti I.R. Soekarno, Mohatta, dan lain-lainnya, yang kemudian pada tahun 1928 bendera merah putih yang dulu sempat digunakan oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia kembali dihidupkan oleh para pelajar dan
dan nasionalis di awal abad ke-20. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk protes dan ekspresi nasionalisme melawan Belanda. Pengibaran bendera merah putih ini pertama kali terjadi di Pulau Jawa pada tahun 1928, di mana pada saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda dan pengibaran bendera tersebut dilarang oleh para tentara Belanda. Kemudian sejarah bendera merah putih baru kembali berlanjut dengan kalahnya Jepang dan diproklamasikannya kemerdekaan oleh I.R. Soekarno pada 17 Agustus 1945. Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia inilah bendera pusaka merah putih pertama kali berkibar selama sehari semalam. Bendera ini dijahit oleh istri Soekarno yang bernama Fatmawati dengan dasar desain bendera Majapahit yang memiliki 9 garis merah dan putih. Hingga kini bendera pusaka ini masih terus diikut sertakan setiap ada upacara kemerdekaan. Organisasi Identitas Nasional Bendera Merah Putih bagi Bangsa Indonesia. Sang Merah Putih sebagai identitas bangsa Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Warna merah dan putih pada bendera nasional kita memiliki makna yang suci. Warna merah yang berarti berani dan warna putih yang berarti suci. Selain memiliki makna yang suci, Sang Merah Putih juga menjadi identitas dan jati diri bangsa, kedaulatan, dan lambang tertinggi negara Indonesia, yang diharapkan agar masyarakat Indonesia bisa memiliki jiwa berani dan suci seperti lambang bendera Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai Sang Saka Merah Putih diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Bendera Kebangsaan Indonesia. Hal-hal penting di dalamnya mencakup 1. Bendera pusaka adalah bendera kebangsaan yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Duplikat bendera pusaka hanya dapat dikibarkan pada tanggal 17 Agustus. 3. Pada waktu penaikan atau penurunan, semua yang hadir berdiri tegak. 4. Pada saat akan dikibarkan atau diturunkan bendera, tidak boleh menyentuh tanah atau air. Bendera kebangsaan tidak boleh ditempel lencana, cukup dengan 2 warna saja. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir ada KUHP, Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana, yang hanya mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana yang menggunakan bendera Sang Merah Putih, penodaan terhadap bendera Sang Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, serta pemakaian bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada pasal 52A, 142A, 154A, dan pasal 473. Contoh masalah yang pernah terjadi di Indonesia terkait identitas nasional adalah kasus penghinaan bendera merah putih. Polisi akan libatkan para ahli. Dalam aksi demo di depan Mabes Polri, Jakarta, Senin 16 Januari 2017 lalu, ada peserta aksi yang membawa bendera merah putih dengan lambang tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur oleh bendera negara. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3. Dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Dalam pasal 24 diatur soal larangan terhadap bendera. Salah satunya dilarang mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara.
Dalam perspektif Polri, itu suatu tindak pelanggaran, kata Martinus. Terkait sanksi, dalam pasal 68 disebutkan bagi setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara bisa dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta. Selain itu, dalam pasal 69 disebutkan, bagi seorang yang sengaja menggunakan lambang negara yang tak sesuai bentuk dan warnanya, membuat lambang untuk pihak tertentu yang menyerupai lambang negara, atau menyalahgunakan lambang negara, akan dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Jadi tidak bisa sembarangan menulisi, mencoret-coret, bendera itu akan merupakan lambang negara, merah putih kecil sekalipun, kata Martinus. Martinus menghimbau agar masyarakat tidak sembarangan menggunakan bendera merah putih untuk atribut apapun, apalagi menggunakan untuk aksi-aksi yang bertentangan dengan norma Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.